Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 5.335. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham di bawah harga 800 yang secara teknikal masih bagus dan ada peluang untuk lanjut naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Weton. Saham Weton pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 254. Bisa kita lihat di grafik, setelah sebelumnya Weton terus bergerak sideways dan berusaha untuk break dari garis EMA 50, hari ini Weton telah berhasil naik di atas garis EMA 50 ini. Jadi saat ini resisten EMA 150 di EMA 50 yang di sekitar harga 240 telah terlewati. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Jadi secara tren bisa kita lihat saat ini Weton mulai adanya reversal trend yang sebelumnya bergerak downtrend, setelah gagal naik menembus garis EMA 150, gagal bertahan di atas garis EMA 50 terus melanjutkan penurunan. Dan setelah itu saat menyentuh atau mendekati harga 218, Weton berhasil rebound. Tapi saat menyentuh garis EMA 50, Weton terlihat masih gagal break. Dan hari ini, Weton telah berhasil break dari resisten ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, pada kenaikan hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terlihat melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Weton dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik mendekati resisten berikutnya di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 276. Jadi untuk teman-teman yang telah mempunyai saham Weton di bawah garis EMA 50, menurut saya saat ini saham Weton masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, untuk base buy-nya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 karena saat ini garis EMA 50 telah menjadi support dari saham Weton. Jadi walaupun hari ini berada di harga 294, dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi Weton untuk turun menyentuh daerah support ini. Jadi manfaatkan kesempatannya untuk membeli di sekitar daerah support dan hold saja. Tunggu sampai Weton terlihat gagal break dari garis EMA 50 baru teman-teman take profit. Jadi saham ini memang saatnya lebih cocok untuk swing trade. Beli di sekitar daerah support dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150 ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 422. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini Pewon masih berusaha untuk break dari resisten kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di harga 420. Jika kita lihat di candle, memang hari ini Pewon telah berhasil naik di atas garis EMA 50 di EMA 150, tetapi karena candle masih berada dalam garis EMA 150 belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten kuat ini telah terlewati. Karena saya ambil contoh, pada waktu ini juga Pewon telah berhasil naik di atas garis EMA 150, tapi karena candle masih berada dalam garis, terlihat masih sideways karena masih belum terkonfirmasi sudah break dari resisten ini. Tapi walaupun belum berhasil break hari ini, secara tren bisa kita lihat Pewon sudah mulai bergerak naik. Tinggal kita konfirmasi berhasil break dari garis EMA 150 baru bisa kita konfirmasi saham Pewon akan mulai uptrend. Dan sekarang saya akan coba bandingkan dengan saham-saham properti lainnya. Saham-saham properti lainnya rata-rata sudah berhasil break dari resisten kuat ini. Dan setelah break, teman-teman bisa lihat sendiri mulai bergerak naik. Untuk saham SMRA ini bisa saya kasih contoh, setelah berhasil break maka resisten kuat ini telah berubah menjadi support kuatnya. Jadi setiap kali berusaha naik, turun menuju daerah support, akan rebound kembali. Sekarang saya ganti ke saham BSTE. Teman-teman bisa lihat, BSTE juga setelah konfirmasi break, langsung bergerak uptrend.
Sekarang CTRA. Jadi teman-teman bisa jadiin contoh saham-saham yang sudah berhasil break dari garis EMA 150 peluang untuk uptrend lebih besar. Sedangkan P1 saat ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi ini teman-teman bisa manfaatkan untuk beli apabila terkonfirmasi break dan tunggu P1 lanjut naik menuju target berikutnya. Sekarang kita akan coba lihat dulu untuk data broker summary-nya. Di data broker summary, teman-teman bisa lihat pada kenaikan hari ini Bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing juga masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing ini menariknya P1 selama hampir 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi selama 2 minggu terakhir ini memang P1 juga harganya terus melanjutkan kenaikan. Sekarang saya kasih contoh untuk saham properti lainnya. Bisa teman-teman lihat untuk saham Citera juga selama 2 minggu terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan hari ini akumulasi yang dilakukan asing juga lumayan besar. Dan saham BSDE, teman-teman bisa lihat BSDE juga dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus masuk membeli saham ini. Sekarang saham SMRA. Saham SMRA juga setelah sebelumnya terus melakukan distribusi, hari ini asing mulai masuk membeli saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menurut saya selain sektor perbankan yang asing mulai masuk kembali, sektor properti asing juga sudah mulai membeli saham-saham ini. Karena itu sektor properti saat ini juga mulai bergerak uptrend, sama seperti saham perbankan. Dan karena saham-saham properti seperti CTRA, BSDE, dan SMRA sudah mulai bergerak naik lumayan tinggi, teman-teman bisa fokus pada saham P1 yang masih belum berhasil break. Jadi teman-teman bisa tunggu saat berhasil break, teman-teman entry. Untuk target terdekat apabila berhasil break adalah di harga 450. Di sekitar daerah sini. Dan saat menyentuh harga resisten yang juga berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 480. Untuk garis MACD saat ini juga masih mengarah ke atas. Jadi menurut saya saham P1 juga layak untuk masuk watchlist untuk minggu depan. Berikutnya saham ASRI. Saham ASRI hari ini juga ditutup naik 1% lebih ke harga 154. Dan teman-teman bisa lihat ASRI berbeda dengan saham P1 karena telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi secara tren bisa kita lihat saat ini ASRI sudah mulai bergerak tren. Tapi kenaikan ASRI masih tertahan daerah resisten di harga 160. Jadi berbanding beda dengan saham CTRA, BSDE, dan SMRA yang sudah mulai bergerak naik, 1 minggu terakhir ini saham ASRI bergerak sideways. Pada tanggal 22 kemarin, ASRI memang sempat naik lumayan tinggi, 22%. Kenaikan tinggi ini karena keluar berita atau keluar sentimen positif bahwa laporan keuangan kuartal ketiga untuk saham ASRI lumayan bagus. Karena itu langsung kenaikannya lumayan tinggi. Tapi setelah kenaikan tinggi ini, ASRI mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga melakukan akumulasi pada saham ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih entering membeli saham ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini juga asing terus masuk membeli saham ini. Jadi hampir semua saham-saham properti asing rata-rata mulai entry membeli saham-sahamnya. Jadi dari data yang kita dapat, saham ASRI juga menurut saya masih ada potensi untuk naik dan berusaha untuk break dari harga 160. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ASRI di bawah garis EMA 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini garis EMA 150 merupakan support yang menahan penurunan dari saham ASRI. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham ASRI, karena sudah dekat dengan resisten, saya lebih menyarankan untuk tunggu break baru entry atau tunggu di sekitar daerah support di sekitar harga 146 sampai 144. Jadi tunggu dia terkena pullback sementara dan rebound baru teman-teman entry. Atau tunggu di sekitar garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 139 sampai 140.
Saat terkonfirmasi break dari garis EMA 150, maka ASRI akan mulai bergerak uptrend kembali dan berpeluang untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 180. Ya, teman-teman bisa lihat setelah berhasil break dari resisten kuat ini, kenaikan ASRI untuk bergerak uptrend masih sangat bagus. Jadi secara trend atau secara grafik, menurut saya ASRI masih bagus untuk di hold saat ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham TBLA. Saham TBLA pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 770. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham TBLA masih bergerak sideways. Untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 780. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih ada garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 750, sedangkan untuk resisten kuat di garis EMA 150 berada di sekitar harga 715 sampai 720. Jadi menurut saya saham TBLA saat ini juga layak untuk diamati karena harga CPO dalam satu minggu ini masih terus melanjutkan kenaikan. Karena mungkin efek dari La Nina yang membuat harga CPO mulai bergerak naik saat ini. Dan sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini masuk melakukan akumulasi. Tapi jika kita lihat data pergerakan asing, akumulasi hari ini masih sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi dari saham TBLA ini layak untuk diamati dan sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena kenaikan ini lebih disebabkan karena kenaikan harga CPO. Pada saat nanti harga CPO mulai turun, kemungkinan saham TBLA ini dan saham-saham CPO lainnya juga akan bergerak turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu saham TBLA berhasil break dari harga 780, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 840. Jadi apabila saat berhasil break dari garis di harga 780, teman-teman entry. Saat mendekati atau menyentuh harga 840 terlihat mulai turun, sebaiknya take profit saja. Karena harga 840 saat ini merupakan resisten yang sangat kuat. Karena telah 2 kali TBLA gagal break dan setelah itu mulai turun kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di sekitar garis EMA 150 dan memang ingin menghold saham ini, menurut saya saham ini masih bisa di hold karena garis EMA 150 saat ini merupakan support yang sangat kuat. Karena setiap kali menyentuh daerah support ini, TBLA masih berusaha atau masih sanggup untuk rebound dari daerah support ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.